Saudara KPK menggeledah rumah pribadi mantan Menteri Agama Yakut Holil Qomas setelah penyidik naikkan status kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Apakah ini artinya dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka? Kita berbincang dengan pakar TPPU sekaligus akademisi Yanti Garnasih. Bu Yanti, selamat petang. Selamat petang. Bu Yanti, ini kan sudah naik sidik, sudah ada penggeledahan, sudah ada juga yang dicegah ke luar negeri. Kalau melihat dari rangkaian ini semua, apakah artinya sebenarnya tersangkanya sudah semakin mengerucut? Bu Yanti, bisa dengar suara studio Bu Yanti? Tampaknya ada gangguan komunikasi, kita sedang memperbaiki kembali sambungan bersama dengan pakar tindak pidana pencucian uang sekaligus akademisi Bu Yanti Garnasih. Bu Yanti, sekarang bisa dengar suara Cindy ya? Iya bisa ya. Oke. Bisa. Bu Yanti, sekarang kan kasusnya sudah naik penyidikan, ada penggeledahan rumah ex-Menak, ada pencegahan ke luar negeri juga. Kalau dari rangkaian ini artinya sebenarnya tersangkanya sudah semakin mengerucut. Bu Yanti? Oke. KPK kemarin melakukan penggeledahan di rumah Menteri Agama Yakut Holil Qomas. Salah satu barang bukti yang disita adalah alat komunikasi. Bu Yanti, oke Bu Yanti, dari semua rangkaian yang sudah dilakukan oleh KPK, penggeledahan, pencegahan ke luar negeri, seharusnya sebenarnya tersangka sudah semakin mengerucut. Harusnya sudah ya. Sudah bisa dengar? Sudah, silakan Bu. Ya, harusnya sudah ya, karena begini, kasus ini kan bukan kasus yang tiba-tiba ditangani KPK atau KPK menyatakan bahwa penyelidikan sudah selesai dan sekarang sudah di penyidikan. Kasus ini sejak Juli 2024 bahkan sudah dipansuskan gitu ya. Jadi harusnya cepat dan lagi yang namanya KPK menyita, kemudian disita yang ada adalah HP dan juga dokumen, ya pasti aja hanya itu, karena kita kan berharap sebetulnya ada kalau udah penyitaan ada yang mengarah kepada hasil kejahatan ya, tapi kan nggak ada ya karena udah terlalu lama. Jadi oke, Bu Yanti. Ya udah memang seharusnya ya, karena kemarin waktu itu kan ya. Oke Bu Yanti, tapi berarti ya, harusnya kan penetapan tersangka ini dilakukan dalam waktu dekat dong? Iya dong. Harusnya sangat dekat dong ya, harus dekat, sudah sangat suka nyata kok ini ya, sudah banyak, apalagi dari maktur ada, dari ini ada, dan kemudian sudah ada penghitungan sekitar 1 triliun dan sebagainya, dan ini sudah lama. Harusnya kalau KPK nggak usah bermain dengan diekstraksi dan sebagainya, itu sesuatu yang biasa sekali selama ini gitu ya, bahwa HP itu gampang sekali. Kalau HP-nya rusak pun itu bukan berarti tidak bisa dibuka, itu sangat bisa dibuka. Kemudian dokumen-dokumen nanti dijadikan, dokumen itu nanti disesuaikan dengan dulu peraturannya bagaimana, kemudian semuanya dimintain keterangan untuk juga ASN-nya. Jadi bukan tunggal ya dokumen, kan nanti kita lihat rangkaiannya dengan dokumen-dokumen di tempat lain, kemudian dokumen-dokumen yang ada pada waktu itu, yang di pansus juga. Apa yang pernah dinyatakan di pansus kalau bisa itu dibawa juga, diserahkan ke KPK. Jadi itu bisa. Oke, Bu Yanti. Pun juga itu kan sangat miris ya. Bantuan ya itu kan bantuan untuk kuota haji ya, kuota haji yang ditambah itu yang ternyata tidak sampai kepada yang bersangkutan ya, yang ternyata menjadi kuota haji khusus ya. Itu kan sangat. Oke, Bu Yanti. Ini di masalah ibadah. Ya. Artinya tapi siapa dari orang-orang yang sudah diperiksa ini, Bu Yanti, siapa tokoh utama dalam pusaran kasusnya? Siapa yang harus bertanggung jawab dan sesegera mungkin ya KPK juga menjelaskan perannya? Iya, harusnya pertama kali ya kita lihat menteri agamanya ke bawah, nanti kemudian ASN-nya, kemudian travel-travelnya, ke atas bisa jadi ya presidennya gitu ya. Itu sebetulnya sesuatu yang Oke, Bu Yanti, kita pertanggungjawabkan dulu bagaimana, karena ini kan program yang. Oke, mungkin kita bisa lebih pelan-pelan juga Bu, mungkin sinyalnya juga terkait dengan hal itu. Oke, tadi meminta pertanggungjawaban semuanya bahkan sampai ke presiden saat itu, boleh dilanjutkan lagi Bu? Iya, bisa saja kan nanti sebetulnya peraturan itu bagaimana, kebijakannya dari presiden bagaimana, kemudian ke bawah kan
menteri itu melaksanakan, nanti ke bawah itu dilihat dari aturan-aturan yang kemudian dilanggar hukumnya itu pasal 2 atau penyalahgunaan pasal 3 Undang-Undang itu bagaimana penetapan travel yang jelas bahwa ini menyalahi karena harusnya itu kan bukan seperti ini persentasenya sama-sama 50% antara reguler dan kemudian khusus ya kan. Begitu disamakan yang dari khusus ini kan mestinya menjadi keuntungan yang besar. Tapi ternyata kok malah rugi 1 triliun. Negara rugi 1 triliun. Artinya karena haji khusus itu apa ya? Itu mahal dan kemudian ada keuntungan. Oke, Bu Yenti. Tapi ternyata kan malah negaranya rugi. Artinya ada oknum-oknum yang menikmati keuntungan dan keuntungan ini harus dikejar. KPK kali ini harus segera dengan tindak pidana pencucian uangnya itu memudahkan, bukan menyulitkan gitu. Oke. Nah, Bu Yenti, apa yang perlu dibuktikan oleh KPK, dilakukan oleh KPK dalam waktu singkat untuk memastikan atau menghindari ada kesan kalau ya KPK memang menahan kasus ini, tidak segera terburu-buru dan lain-lain. Apa yang harus dilakukan atau dibuktikan oleh KPK? Ya, KPK harus segera ya, bukannya menahan selama ini kan ada tuduhannya menahan ya KPK yang lalu kan, Juli kan itu kan, menahan gitu kan. Ini udah setahun udah ada haji baru lagi ya setelah itu. Ya, dia harus menunjukkan bahwa dia tidak menahan. Nah, ini sudah segera. Ini kan kita tidak bisa menafikan apa yang dinilai oleh masyarakat bahwa kenapa ya nggak waktu itu gitu ya. Jangan juga ada pemikiran dari masyarakat bahwa kalau ada menteri-menteri yang terlibat tidak akan bisa disentuh ketika presidennya atau kabinetnya masih ada. Tapi nunggu selesai. Ini kan ini presiden yang sangat tidak baik ya. Saya bisa mungkin secepat mungkin karena masih pada program itu adalah kasus-kasus korupsi itu didahulukan dari kasus-kasus lain. Kita masih di situ posisinya. Nah, itu jangan pernah dilupakan. Kalau Ibu posisinya sebagai Pansel KPK juga, Ibu optimistiskah kalau pimpinan KPK saat ini akan bisa menuntaskan kasus dugaan korupsi kuota haji dalam waktu singkat dan transparan, independen dan lain-lain? Saya berharap tidak berharap KPK tidak mengecewakan lah ya, keterlaluan lah kalau mengecewakan ini sudah sangat ya, apalagi di satu sisi Kejaksaan Agung begitu cepatnya mengungkap korupsi. Sementara ini kan KPK betul-betul lembaga yang hanya mengurusi korupsi saja dan TPPU ya. Itu KPK tidak boleh melupakan bahwa sekarang mulai 2003 itu sebetulnya setiap penanganan korupsi itu ada TPPU-nya. Itu harus dan TPPU itu memudahkan, memberikan lebih banyak harapan untuk uang yang minimal sekarang disebut. Oke, baik Bu Yenti, kalau begitu kami masih ada gangguan komunikasi juga. Oke, Bu Yenti, terima kasih banyak sudah berbagi untuk Kompas Petang. Kalau begitu sehat selalu ya Bu Yenti. Terima kasih.